Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا وقدواتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati kita semuanya, sehingga setiap amal-amal kebaikan yang kita usahakan Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu pahala dan ganjaran untuk kita semuanya. Secara khusus ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu, agar ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, maka butuh niat-niat yang ikhlas, niat-niat yang tulus. Kita hadir semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan siang hari ini, di hari yang ke-8 dari bulan Jumadil Akhir di tahun 1446 Hijriah, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Al-Dhahabi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masuk pembahasan dosa besar yang ke-6 yang penulis bawakan, Al-Kabiratu As-Sadisatu Uququl Walidaini. Dosa besar yang ke-6 di antara dosa-dosa yang membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Para jemaah yang Allah muliakan, harus kita pahami bersama bahwasanya Islam sangat meninggikan derajat orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim menggandengkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di banyak ayat. Setidaknya Allah menyebutkan di 4 tempat dari Al-Qur'anul Karim di mana di sana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Ya, kemudian Allah juga sebutkan di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah juga sebutkan di surat Al-An'am ayat 151. Yang keempat Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24. Ini 4 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk mengisahkan Allah
dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha Allahu mitsaqa bani Israil alla ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang Bani Israel, janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah untuk mengesahkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Allah gandengkan antara perintah birrul walidain dengan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Dan sembahlah hanya kepada Allah semata, beribadahlah hanya kepada Allah semata, dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Allah gandengkan perintah birrul walidain dengan perintah tauhid dan larangan dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat yang ke-151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Katakan wahai Muhammad, ya kemarilah kalian. Ya Allah perintahkan Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengajak orang-orang ahlul kitab yang telah Allah berikan Alkitab kepada mereka, ya, berupa Taurat kepada orang-orang Yahudi dan Injil kepada orang-orang Nasrani. Nabi perintahkan, Allah perintahkan Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengajak mereka kepada dakwah yang beliau dakwahkan kepada umat manusia. Bahwasanya dakwah Rasulullah itu sama dengan dakwahnya Nabi Musa alaihi salam, dengan dakwahnya Nabi Isa alaihi salam, dan nabi-nabi yang sebelum mereka. Karena semua nabi dan rasul, meskipun syariat mereka berbeda-beda, tapi inti ajakannya sama. Inti dakwahnya sama, menyeru manusia kepada tauhid, menyeru manusia kepada akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Menyuruh manusia untuk hablum minallah dan menyuruh manusia kepada hablum minannas. Ini inti dakwah para nabi dan rasul. Meskipun setiap nabi membawa syariat masing-masing, tapi inti ajarannya, inti agamanya sama. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata, jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat baik kepada manusia. Hablum minannas. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, kemarilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Inilah Islam yang aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkannya kepada manusia. Maka di antara hal yang diharamkan oleh Allah, kata Nabi, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar yang dengannya seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu bertentangan dengan fitrah. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid. Ya, agar kita semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56
ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepadaku semata. Maka setiap anak Adam dilahirkan ya di atas fitrah, di atas tauhid, ya, di atas keyakinan bahwasannya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena inilah fitrah yang dengannya Allah fitrahkan manusia. Ya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ya. Maka ini inti ajaran para nabi dan rasul. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan berakhlak kepada manusia. Secara khusus orang yang paling berhak untuk kita berakhlak baik kepada mereka adalah kedua orang tua kita. Tempat yang keempat Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat yang ke-23 ayat 24, dan ini jadi antara dalil yang penulis bawakan di dosa besar yang ke-6 ini. Ya, penulis hanya membawakan sebagian dari Al-Qur'anul Karim, di antaranya surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah memerintahkan agar jangan sampai engkau beribadah kecuali hanya kepadanya. Jangan sampai engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu memerintahkan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka birrul walidain adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Bahkan birrul walidain adalah di antara seagung-agung perintah Allah. Ya, di antara perintah Allah yang sangat agung, yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah gandengkan di dalam Al-Qur'an antara perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah seorang dari kedua orang tuamu di usia lanjut, jadi usia lanjut di masa tuanya, salah satunya atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan keberadaan kedua orang tuanya, ya, bersama dia jaga, ya, dia rawat orang tuanya, kata Allah, fala taqul lahumā uff. Allah ingatkan kepada setiap anak yang beriman, ya, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah untuk membersamai orang tua kita di masa senja mereka, maka rawat mereka dengan baik. Jaga perasaan mereka, jangan sakiti hati mereka. Meskipun dengan kalimat-kalimat, ya, sederhana yang kita ucapkan yang berpotensi bisa melukai hati orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumā uffin." Jangan kalian ucapkan keduanya kalimat uff. Kalimat uff, kata para ulama, adalah kalimat terendah, ya, kalimat yang paling kecil, yang paling rendah, yang berpotensi untuk menyakiti hati orang tua. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan hal terkecil yang bisa melukai hati orang tua, maka jangan diucapkan, kata Allah. Ya. Apalagi perkara-perkara besar yang kita ucapkan dengan lisan-lisan kita yang bisa menyakiti hati orang tua kita, maka lebih haram
dan lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak keduanya. Jemaah yang Allah muliakan, ketika orang tua kita yang sudah lanjut usia, sudah sepuh, maka terkadang akal mereka berkurang, tidak sebagaimana manusia normal pada umumnya. Terkadang melakukan hal-hal yang di luar nalar, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang di luar nalar. Maka di sini Allah ingin seorang anak mengingat dahulu masa kecilnya, ketika dia dirawat oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran. Bagaimana kita buang air kecil, bagaimana kita buang air besar di bangkuan orang tua kita tersenyum, orang tua kita gak marah. Di mana ketika kita bertanya berkali-kali kepada orang tua kita jawab sepanjang itu. Gak pernah mengeluh dengan pertanyaan kita, gak pernah mengeluh dengan kalimat-kalimat yang kita lontarkan. Padahal mungkin di luar nalar. Tapi orang tua kita dengan kasih sayang mereka merawat kita, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Maka Islam mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada setiap pihak yang telah berbuat baik kepada dirinya. Bahkan Nabi SAW mengabarkan bahwasannya seorang hamba sepandai apapun dia bersyukur kepada Allah, sepandai apapun dia mengucapkan alhamdulillah, ketika dia tidak pandai bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada dirinya, maka dia tidak dianggap sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan akhlak yang sangat tinggi, mengajarkan adab yang sangat mulia kepada orang-orang beriman untuk berupaya membalas jasa, membalas budi setiap pihak yang berbuat baik kepada kita. Kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah ketika kita kufur kebaikan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa orangnya yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balas kebaikan mereka. Jangan dilalaikan, jangan dilupakan begitu saja. Kata Nabi yang mulia, siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan mereka. Minimal dengan kebaikan yang setimpal. Kalau bisa lebih kita balas. Kalau kita tidak bisa, minimal yang setimpal dengan apa yang mereka berikan kepada kita. فَإِلَّمْ تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya kalian tidak bisa membalas kebaikan mereka, meskipun dengan kebaikan yang sama, kita nggak bisa membalas karena kita nggak bisa memberi. Sebagaimana mereka bisa memberi, kita nggak bisa memberi. Kata Nabi yang mulia, maka jangan lemah untuk membalas kebaikan orang lain, minimal dengan doa-doa kita. Balas kebaikan manusia dengan doa-doa kita. Semoga Allah rahmati engkau, semoga Allah yang memberikan keberkahan pada hartamu, pada keluargamu, pada umurmu. Balas kebaikan manusia dengan doa-doa kita. Ya Allah, berikan keberkahan pada si fulan, berikan keberkahan pada harta si fulan. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandainya dengan orang yang gak ada hubungan rahim dengan kita, orang yang gak ada hubungan nasab dengan kita, kita diperintahkan oleh Nabi untuk membalas kebaikan mereka, apalagi kebaikan kedua orang tua kita, yang mana keberadaan kita di dunia ini dengan wasilah mereka. Tidak mungkin kita ada di dunia ini kalau seandainya bukan karena wasilah orang tua kita. Allah menjadikan kedua orang tua kita sebagai wasilah keberadaan seorang anak di dunia ini. Maka wajib hukumnya bagi seorang anak muslim untuk membalas jasa orang tuanya. Dan jemaah yang Allah muliakan, kaidah yang harus difahami oleh orang-orang beriman
bahwasanya semaksimal apapun kita berupaya untuk membalas jasa kedua orang tua kita, tidak mungkin kita mampu membalas jasa mereka. Ya. Semaksimal apapun kita berupaya berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak mungkin kita mampu membalas jasa mereka kepada kita. Ya, ada seorang laki-laki menggendong ibunya tawaf di sekitar Ka'bah. Ya. Pada saat itu ada seorang sahabat Abdullah bin Umar di sekitar Ka'bah. Ya, ketika selesai sang laki-laki tersebut ia gendong ibunya tawaf di sekitar Ka'bah, ya, dia mendatangi sahabat Abdullah bin Umar. Dia bertanya, wahai sahabat Nabi Abdullah bin Umar, apakah aku melihat usaha yang aku lakukan, ya, berbakti kepada ibuku, ya, aku jadikan punggungku sebagai kendaraan bagi ibuku tawaf, ya, sa'i, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau memandang yang aku lakukan sudah cukup membalas jasa ibuku? Ya. Kebaikan yang telah aku ikhtiarkan ini, apakah sudah cukup untuk membalas kebaikan ibuku? Abdullah bin Umar berkata, la wallahi, tidak demi Allah. Semua usaha yang kau lakukan di dalam berbakti kepada ibumu tidak mampu membalas satu teriakan, ya, besarnya rasa sakit ibumu ketika melahirkan engkau ke dunia. Ya, semua yang kau lakukan ini tidak mampu membalas, ya, satu teriakan seorang ibu, satu rasa sakit seorang ibu ketika melahirkan anaknya ke dunia ini. Bagaimana perjuangan seorang ibu ketika dia melahirkan seorang anak, maka dia paham bahwasannya, ya, dia antara hidup dan mati, ya, antara hidup dan mati. Ya, oleh karenanya di antara bentuk jihad seorang wanita adalah ketika melahirkan seorang anak. Makanya Nabi SAW mengabarkan, ketika ada seorang wanita yang meninggal dunia dalam kondisi melahirkan seorang anak, maka dia wafat sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena melahirkan itu antara hidup dan mati, jemaah yang Allah muliakan. Dan insyaallah kita yakin, ya, kita paham bagaimana perjuangan istri-istri kita ketika melahirkan anak-anak kita luar biasa, mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Ya, maka semaksimal apapun seorang anak untuk membalas, ya, jasa ibunya atau jasa orang tuanya, tidak mungkin dia akan mampu membalas jasa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada kedua orang tuamu ucapan yang mulia, ucapan yang lemah lembut. Ya, sampaikan dengan, ya, bahasa yang lemah lembut, ucapan-ucapan yang baik yang tidak membuat hati orang tua kita sakit. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Di antara adab yang Allah ajarkan kepada orang-orang beriman, ya, selain adab dalam masalah ucapan, ya, bertutur kata yang halus, yang lemah lembut di hadapan orang tua kita, Allah juga menuntun orang-orang beriman untuk, ya, berbuat baik kepada orang tuanya dari sisi amal perbuatan. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Jangan kita pada merasa tinggi dari orang tua kita. Ya, mungkin kita, ya, secara status sosial di atas orang tua kita, secara pendidikan di atas orang tua kita, ya, secara pekerjaan di atas orang tua kita. Namun sehebat apapun seorang anak, ya, setinggi apapun pangkat dan jabatan seorang anak, ya, tidak boleh dia merasa lebih tinggi daripada orang tua. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tua kita dulu nggak sampai tamat SD, ya, nggak sampai tamat SMP, ya, ya, mungkin mereka jauh daripada pendidikan yang kita dapatkan. Tapi Allah ajarkan kepada orang-orang beriman, wakhfid lahuma janaha dhulli, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu, ya, minar rahmat, ya, sebagai wujud rahmat kasih sayang kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma
kama rabbayani shaghira, dan mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibu bapak kalian. Di antara bentuk berbaktian seorang anak adalah senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati kedua orang tuaku. Ya Allah, limpahkan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua hamba, sebagaimana keduanya telah mendidik hamba, ya, membesarkan hamba ketika hamba masih kecil, ketika hamba lemah. Ya, kita ditarbiyah oleh orang tua kita, ya, kita diberikan nafkah oleh orang tua kita, diberikan ya penghidupan oleh orang tua kita. Maka ini adab yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, terkadang sebagian kaum muslimin salah paham terkait dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Ya. Sebagian kaum muslimin memahami bahwasannya kewajiban berbakti itu sepanjang hayat orang tua. Selama orang tua masih hidup, ya kita wajib berbakti kepada mereka. Ya. Kemudian seolah-olah ketika orang tua telah meninggal dunia selesai berbaktian seorang anak, padahal nyatanya tidak. Ya. Ketika kita mentadaburi nas-nas Al-Qur'an Al-Karim dan juga hadis Rasulullah SAW, kita akan dapatkan bahwasanya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu tidak terbatas dengan usia orang tua kita. Ya. Tapi kewajiban berbakti kepada orang tua itu sepanjang hayat seorang anak. Ya. Maka meskipun orang tua ya kita telah meninggal dunia, masih ada hak mereka yang wajib kita tunaikan. Masih ada kewajiban ya kita yang harus kita lakukan terkait dengan hak orang tua kita. Ya. Maka harus kita pahami bersama bahwasannya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua itu bukan sepanjang hayat orang tua, tapi sepanjang hayat seorang anak. Ya. Ketika kita diberikan umur panjang lebih daripada usia orang tua kita, maka sepanjang hayat kita sampai kapanpun kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, mendoakan mereka, mencari amal-amal kebaikan yang sekiranya ya pahalanya sampai kepada orang tua kita. Ya, mencari pintu-pintu wakaf, sedekah jariyah. Kita niat untuk orang tua kita. Ya, kita senantiasa memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Ya, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Karena jemaah yang Allah muliakan, di antara perkara yang paling diharapkan oleh seorang mayit di alam barzakhnya, ketika fisiknya tidak lagi mampu beramal, maka di antara hal yang paling dinantikan oleh seorang mayit di dalam kuburannya adalah kesalihan anak-anaknya, ya, ketakwaan anak-anak mereka. Karena anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang saleh, biidznillah azza wa jalla, dia tidak akan melupakan jasa orang tua mereka. Dia tahu bagaimana caranya membalas jasa orang tua mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika seorang anak manusia meninggal dunia, terputus semua amalannya. Gak bisa lagi salat, gak bisa lagi sedekah, gak bisa lagi puasa, gak bisa lagi umrah, gak bisa lagi haji. Terputus semua amalannya. Illa min thalathin, kecuali dari 3 pintu, kata Nabi. Yang pertama adalah pintu sedekah jariyah. Ya, sedekah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti wakaf, membangun masjid, ya, atau wakaf sumur, memberikan air minum kepada kaum muslimin, wakaf mushaf diberikan kepada ya seorang pembaca Al-Quran atau menghafal Al-Quranul Karim, atau wakaf ya membuat jalan ya untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau wakaf-wakaf yang lainnya. Ini diantara amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir selama wakaf tersebut
masih digunakan dan masih memberikan maslahat untuk kaum muslimin. Yang kedua kata Nabi yang mulia, au ilmun yuntafa'u bihi, di antara pintu kebaikan yang terus mengalirkan pahala kepada pemiliknya adalah amal atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, ya, baik berupa lisan ataupun berupa tulisan. Ketika kita mengajarkan seseorang membaca Al-Quran, ya selama orang tersebut membaca Al-Quran dengan ilmu yang kita ajarkan, maka pahalanya sampai kepada yang mengajarkannya. Kita mengajarkan tata cara wudu, tata cara salat, kita mengajarkan akidah yang sahihah, ya akidah yang benar, tauhid yang benar. Selama ilmu tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan senantiasa mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Yang ketiga kata Nabi yang mulia, awaladin salihin yad'u lahu, atau ya seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka anak yang saleh adalah di antara pintu kebaikan yang senantiasa mengalirkan pahala bagi seorang anak Adam ketika fisiknya tidak lagi mampu untuk beramal. Ya, maka di antara investasi terbaik jemaah yang Allah muliakan dalam kehidupan seorang anak manusia adalah berinvestasi untuk kesalehan anak-anaknya. Jangan bagi untuk pendidikan agama anak-anak kita, karena kelak semua harta benda yang kita miliki gak akan bermanfaat bagi kita, ya, kecuali apa yang telah kita keluarkan fi sabilillah atau kita investasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berupa ya anak-anak yang saleh dan salihah yang insyaallah mereka tidak akan lalai dengan jasa dan kebaikan orang tua mereka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menjadi anak-anak yang saleh ya bagi orang tua kita, bermanfaat bagi mereka, dan Allah anugerahkan kepada kita anak keturunan yang saleh dan salihah yang telah bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.